Bagaimana ini? Ini kan persoalannya di bawah, di grassroots. Ketika saya 2004 terpilih, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu Kabupaten Simalungun dimanapun Anda berada. Di sini kami dari Bawaslu Simalungun di episode pertama kali ini mengadakan podcast Bual Pokalan Bawaslu Kabupaten Simalungun. Perkenalkan, di sini saya Fikri sebagai staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun dan juga host pemandu acara podcast Bawaslu Kabupaten Simalungun, dan juga telah berhadir di depan saya sebagai narasumber Bapak Timbul Jaya Sibarani selaku Ketua DPRD Kabupaten Simalungun dan juga Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Simalungun. Langsung saja saya pertanyakan, bagaimana kabarnya Pak? baik. Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Iya. Baik, di sini terkait perbincangan kita yang pada pagi hari ini Pak, mungkin topik yang akan kita bacakan yaitu bincang-bincang pemilu di tahun 2024. Baik. Mungkin dari sisi tahapan dan juga perjalanan yang akan menuju dari tahun 2022 ini hingga di tahun 2024, apa-apa saja nanti yang akan kita bahas. Tetap kawan-kawan Bawaslu Simalungun untuk stasiun ataupun menonton podcast kita sampai selesai nanti. Kita mulai ya Pak ya. Yuk, silakan. Baik, untuk di segmen pertama Pak, saya di sini ingin mendahuluinya terkait biografi. Biografi baik itu dari perjalanan hidup, karir, dan juga sampai di titik ini mungkin Bapak penuh ataupun punya kisah-kisah menarik yang akan kita ataupun sahabat Bawaslu juga ketahui. Yang pertama Pak, terkait dari mulai pendidikan, karir, dan aktivitas, kemudian organisasi, hingga sampai terjun ke dunia politik. Mungkin bisa Bapak ceritakan pengalaman hidup Bapak. Saya persilakan Pak. Baik, tentu pertama saya menyapa para pemirsa. Selamat pagi, salam sejahtera, Horas Mahubata dan Horas. Pertama mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Timbul Jaya Sibarani. Saat ini dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Simalungun periode 2019-2024. Juga sekaligus menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Simalungun. Nah, kalau bercerita tentang pendidikan memang ya seiring waktu akhirnya beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan S2, jadi MH. Nah, kemudian kita berkarir di politik menjadi anggota DPRD sejak 2004 sampai dan sekarang. Artinya ini menjadi periode keempat bagi kita. Dan puji syukur di 2004 kita terpilih menjadi anggota DPRD, kemudian di 2009 kita dipercaya menjadi ketua fraksi, kemudian 2014 sampai periode 2019 kita dipercaya menjadi wakil ketua DPRD dan sekarang menjadi ketua DPRD. Nah, kemudian kalau pengalaman kita di organisasi, memang kalau saya memang terjun ke partai itu semenjak 98. Waktu itu saya masih anak muda, singel, dan saya sudah menjadi pengurus di DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun, walaupun itu mungkin hanya pengurus bagian yang terendah di DPD. Nah, kemudian menjadi ketua Golkar di tahun 2013 dan sampai sekarang. Dan pengalaman yang lain, mungkin saya pernah menjadi ketua AMPI Kabupaten Simalungun
Dan saat ini juga saya juga merangkap Ketua Organda Kabupaten Simalungun. Tentu di 2004 itu saya terpilih, ini hal yang sangat istimewa ketika rakyat, masyarakat, konstituen kita memberi kepercayaan kepada kita menjadi anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan kita. Ya, kita sangat bersyukur ketika itu. Di samping rasa syukur kita itu, di samping kepercayaan masyarakat kita itu, tentu kita juga ada tanggung jawab yang harus kita bawa. Bagaimana kita bisa mewujudkan harapan-harapan konstituen kita yang sudah memberi kepercayaan kepada kita. Nah, mungkin saya ini teruskan banyak hal selama kita menjadi anggota DPRD di Kabupaten Simalungun yang sudah kita hadapi, ya tentu persoalan-persoalan politik dari berbagai aspek. Mungkin ya kita sudah paham lah kondisi perpolitikan di Kabupaten Simalungun. Tapi yang pasti yang menjadi nikmat dalam kita berpolitik ini adalah ketika kita mampu memperjuangkan aspirasi atau harapan masyarakat yang memilih kita. Nah itulah pengalaman-pengalaman Ya, kita. mungkin dari pemaparan ataupun penceritaan dari Bapak Timbul Jaya Sibaran tadi, mungkin beliau sudah memang malang melintang, baik itu dari tahun 98 yang memang kita ketahui pada saat itu mungkin gejolak politik yang terjadi di tahun tersebut mungkin intensitasnya sangat tinggi Pak ya. Ya juga memang dari mulai karir, dari mulai tingkat rendah dari berpartai, ya katakanlah seperti itu kan Pak, berpartai kemudian hingga sampai di ketua Golkar Simalungun, mungkin karir-karir yang seperti itu mungkin ya dapat pelajaran juga terkhusus untuk kaum milenial begitu Pak ya. Dan kemudian Pak, saya ingin juga menanyakan, tadi kan sudah Bapak jelaskan dari awal sampai terpilih, kemudian juga bagaimana tanggung jawab itu terhadap masyarakat, gitu kan Pak. Nah yang kedua juga kesan pertama Bapak lah ketika terpilih untuk pertama kalinya sebagai anggota DPR dan juga menjadi partai pemenang Pak di pemilu tahun 2019 kemarin, terkhusus di Kabupaten Simalungun. Mungkin Bapak bercerita. Jadi itu tadi kesan pertama kita ketika kita mendapat kepercayaan dari ya sangat bahagia dan sangat bersyukur karena memang itu menjadi tujuan. Ya, berpartai ini kan kita ada ya, ingin jadi legislatif, ingin jadi eksekutif, menjadi dan banyak hal tujuan berpartai politik ini. Nah, lewat kepercayaan itu sangat kita syukuri tadi yang saya sampaikan, tapi di situ ada juga tanggung jawab yang harus kita emban dari masyarakat yang memberi kepercayaan kepada kita. Nah, berbicara tanggung jawab juga memang ya kita sebagai mungkin Bapak selaku Ketua DPRD pada saat ini ada juga memang momen-momen yang dimana memang butuh perhatian khusus mungkin, dan di sini juga ingin saya lebih gali lagi apa sebenarnya momen yang betul-betul paling berkesan mungkin di 20 tahun terakhir ini Bapak duduk gitu. Baik. Momen paling berkesan ketika jumpa dengan rakyat ataupun penyerapan aspirasi masyarakat, mungkin seperti itu Pak. Momen yang paling berkesan itu pertama ada beberapa ini yang saya harus sampaikan di media ini. Pertama itu sebagai tanggung jawab kita terhadap masyarakat, tentu kita harus bisa memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat. Walaupun mungkin tidak secara keseluruhan, tapi paling tidak kita bisa menunjukkan tanggung jawab kita hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai tanggung jawab kita terhadap masyarakat pemilih kita. Yang kedua, momen yang paling sangat terkesan itu ketika memang partai memberi kepada saya kepercayaan untuk menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun. Nah, artinya itu kan di luar daripada ekspektasi kita, di luar harapan kita. Dari dulu kita nggak pernah bermimpi seperti itu. Tapi ya akhirnya
dengan perjalanan yang cukup panjang akhirnya kita bisa raih itu, ya puji syukurlah kepada Tuhan. Dan kemudian momen yang paling sangat terkesan itu adalah ketika di 2019 DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun dapat memenangkan pertarungan pemilihan di Kabupaten Simalungun. Nah, ini sangat luar biasa. Kalau mungkin kami mau menyampaikan, kalau dari kekuatan dukungan mungkin pada saat itu, ya bolehlah kita pahami kondisi saat pemilihan itu, penguasanya kemana, kita sebagai apa, kita pahami itu. Tapi itulah puji syukur kerjasama kawan-kawan di DPD dan seluruh caleg yang berjuang keras sehingga kita bisa memenangkan pemilihan legislatif di 2019 yang lalu. Dan yang paling terkesan adalah ketika kami mengambil keputusan untuk mengusung calon bupati di Kabupaten Simalungun. Nah, ini butuh pengkajian, pendalaman, dan segala upaya untuk memutuskan siapa yang harus kita usung sehingga kita bisa punya peluang untuk memenangkan kontestasi pilkada baru-baru yang lalu. Dan puji syukur, dan saat ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mempercayakan Saudara Radia Posinaga menjadi Bupati Simalungun. Ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat Kabupaten Simalungun itu sendiri. Itu mungkin tadi dinamika yang terjadi ketika di tahun 2019 mungkin sedikit banyak masyarakat Kabupaten Simalungun juga mengetahuinya. Nah, juga di poin terakhir ini Pak, saya ingin sedikit juga memberikan Bapak masukan juga terkhusus untuk milenial ini Pak. Milenial, pemilih muda, di mana juga kita ketahui di Indonesia sekarang juga mempunyai bonus demografi namanya Pak, di tahun 2024 nanti. Jadi kan angka pemilih itu mungkin rasio di umur begitu Pak, pasti memang pemilih pemula begitu Pak untuk 2024 nanti kan. Jadi saya ingin juga Bapak, apa sih saran yang bisa Bapak masukkan untuk para pemilih ataupun kaum milenial yang nanti akan memilih di tahun 2024? Nah, kalau melihat potensi komposisi pemilih, nah ini kan cukup besar ini pemilih pemula atau milenial ini. Nah, harapan saya, sebenarnya saya dari dulu punya pandangan seperti ini. Apalagi saya kaitkan dulu dengan situasi terakhir ini. Ada semacam sikap seolah-olah milenial ini enggan bergabung atau enggan masuk ke partai politik. Nah, pengalaman saya dulu, saya masuk partai politik itu saya masih anak muda. Artinya masih di milenial. Bahkan saya pernah jadi calon waktu saya masih anak muda. Tahun 99 saya udah calon walaupun kalah. Apa yang mau saya sampaikan di sini kepada milenial, bahwa berpolitik itu atau melalui masuk ke salah satu partai politik, saya pikir itu adalah menjadi pintu masuk kepada milenial untuk ikut memberikan kontribusi terhadap pemerintahan ini. Jadi harapan kita, kalau kaum milenial sekarang, ikutlah, ayo. Banyak partai politik yang menjadi pilihan yang bisa diikuti, sehingga kita nanti ini mereka atau kaum milenial ini sudah punya bekal ketika dia ingin menjadi, katakanlah legislatif atau eksekutif atau jabatan-jabatan strategis lain. Jadi jangan tabu untuk memasuki partai politik. Jangan bilang partai politik itu kurang menarik, Tidak menarik Pak. tidak menarik. Tapi kalau Anda nggak ikut, bagaimana Anda bisa ikut memberikan kontribusi terhadap pemerintah ini? Ya, betul Pak. Itu harapan kita. Jadi memang mungkin yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya
Pada intinya mungkin partai politik itu membuka tangan ataupun Sangat membuka ruang untuk anak-anak muda secara bergabung khusus dengan Partai Golkar. Iya betul. Jadi lanjut saja Pak. Saya di pertanyaan selanjutnya ini kita Pak di sini ngomong mungkin agak nyantai aja Pak Ya, ya. ya. Jangan juga terlalu kaku. Mungkin juga dari sahabat Bawaslu juga ingin sedikit mengetahui juga mungkin dari bahasa yang lebih mudah dikenali begitu Pak. Jadi di pertanyaan selanjutnya ini mungkin kita lebih nyantai ataupun ya lebih rileks saja Pak. Nah kemudian Pak, jadi kan berbicara tentang kepemiluan ini Pak, tidak terlepas dengan unsur-unsur yang memang ada di dalamnya, termasuk dari partai politik, penyelenggara pemilu, ataupun hal badan-badan yang berkaitan dengan sistem kepemiluan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak, mungkin pandangan Bapak lah, selaku ketua partai politik, partai pemenang di Kabupaten Simalung ini, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap penyelenggara pemilu, terkhususnya Bawaslu ataupun KPU yang memang menjadi mitra dari partai politik tersebut, begitu Pak? Bagaimana pandangan Bapak? Dalam pemilu serentak. Ya, dalam selama proses pemilihan ini lah Pak, Baik. yang ketika Bapak jalani juga. Jadi dalam penyelenggaraan pemilu tentu sudah ada badan-badan atau lembaga yang sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri. Dalam hal ini ada KPU dan ada Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu itu sendiri. Nah, pandangan kami, khususnya saya mau bicarakan ini tentang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 lalu. Nah, kalau kami melihat memang aturan ketika itu sepertinya tidak disiapkan dengan personil yang cakap dan mampu dalam situasi pemilihan tahun 2019. Kalau kita mau jujur, pemilihan serentak 2019 itu adalah pemilihan yang terberat. Butuh SDM yang cakap, dan tidak cukup itu saja, butuh stamina yang kuat. Nah, mungkin di sanalah pemerintah mungkin tidak mempersiapkan ini dari awal, bahkan tidak mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi hambatan dan kendala ketika itu. Nah, kalau pandangan kami, ya semua kita dalam pemilu yang lalu masih seperti kaget, terkejut dan memang kurang persiapan, dan itu terbukti kan. Saat itu banyak yang menjadi korban. Nah, itu pandangan kami. Tapi secara regulasi mungkin Bawaslu dan KPU memang sudah bagus dalam pelaksanaannya. Mungkin dukungan di level-level PPK, KPS. Nah, di sana yang sebenarnya yang perlu perhatian supaya bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin. Jadi kan Bapak tadi berbicara terkait review kita ketika menghadapi pemilu di tahun 2019 yang memang dinamika yang betul-betul secara kesiapan mungkin kita dari itu partai politik itu sendiri maupun dari penyelenggara mungkin ya sangat berat mungkin Pak. Nah, terlebih lagi Pak, ini di tahun 2024 nanti yang akan kita hadapi mungkin kurang lebih di tahun depan kita sudah menghadapi tahapan ya begitu Pak. Tahapan demi tahapan, baik itu dari verifikasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan menuju 2024. Bahkan kalau bisa diketahui juga di 2024 nanti mungkin tantangan yang akan dihadapi mungkin semakin kompleks mungkin Pak. Jadi kan di sana sini juga banyak kita mendapat pelajaran lah, begitu dikatakan di tahun 2019 nanti. Nah, jangan sampai juga di 2024 nanti hal yang demikian juga terjadi. Jadi mungkin kan peran parpol di sini juga memang sangat sentral begitu Pak, sangat dibutuhkan gitulah. Jadi mungkin yang ingin saya sedikit tanyakan kepada Bapak, apa memang ada kendala lain misalnya Pak di 2024 nanti yang sudah memang diperkirakan terutama untuk di partai politik ini untuk menghadapi pemilu di 2024 nanti? Baik. Jadi kalau kita
berbicara tentang pemilu serentak 2024, ini makin berat lagi. Ini makin sulit lagi. Ya, tentu ini kan diawali dengan berbagai tahapan. Contoh verifikasi partai. Cuma harapan kami dari partai politik, dalam verifikasi partai, kalau partainya sudah lolos, ngapain juga diverifikasi? Toh partai itu juga punya kepentingan untuk menjadi pemenang, akan mempersiapkan dengan sendirinya secara otomatis. Mungkin yang perlu diverifikasi adalah partai-partai yang baru. Nah, itu harapan kita. Artinya tidak perlu juga sebenarnya Bawaslu, KPU itu membuang energi kan. Itu harapan kita. Nah, bagaimana menghadapi pemilu 2024 ini yang seru. Seru dalam artian seperti apa nih Pak? Coba bayangkan. Tentu kita harus mempersiapkan saksi. Ya. Dari pengalaman yang lalu, penghitungan suara di tingkat TPS, KPPS sampai ke PPK, itu butuh waktu lebih dari 1 minggu. Untuk melaksanakan pleno dari Iya. tersebut ya. Bahkan penghitungan aja di TPS bisa memakan waktu 3-4 hari. Nah, artinya apa? Apa yang akan dihadapi oleh partai politik semua? Pertama, mempersiapkan personil. SDM terutama Pak ya. Yang punya SDM. Nah, ini kan agak repot juga ini. Dan tidak cukup dia punya SDM. Bagaimana stamina, kekuatan dia, kesehatan dia. Karena dia harus begadang sampai sekian malam, berapa hari. Ini menjadi tantangan, menjadi kendala bagi partai. Yang kedua, masalah pembiayaan. Masalah pembiayaan. Itu hal fundamental mungkin Pak ya dari sisi pembiayaan. Siapa sih yang mau meninggalkan pekerjaannya dan dia bercapek-capek, mungkin sampai begadang. Nah, ini menjadi persoalan baru di partai politik. Apalagi 2024, habis pilpres, kita masuk ke pilkada. Ya. Jadi seperti maraton nanti itu Pak ya. Dari mana partai politik mempersiapkan ini semua? Ini menjadi tantangan. Makanya kita juga harus, ya kita mintalah kepada pemerintah pusat, ya ini bagaimana ini? Ini kan persoalannya di bawah, di grassroots. Di grassroots ya. Di Senayan itu kan tidak berhadapan langsung dengan grassroots. Nah, ini menjadi tantangan kita sama-sama dalam menghadapi pemilu 2024 secara serentak. Nah, kita harus juga berpikir bagaimana pemilu itu berjalan bersih, jujur, dan adil. Nah, ini kan menjadi persoalan-persoalan baru dan ada potensi-potensi untuk tidak jujur, untuk tidak adil di sana. Makanya pemerintah harus benar-benar matang mempersiapkan ini semua. Dari penjelasan Bapak tadi, pada intinya mungkin juga yang ditekankan itu dari sisi pengawasan, kemudian dari penganggaran dari pemerintah itu sendiri begitu Pak ya? Iya, pengawasan kan identik dengan penganggaran. Ya. Bagaimana kita bisa menganggarkan kalau tidak ada SPPD misalnya, Bawaslu kan? Ya, mungkin kan memang pasti banyak hal-hal teknis nanti yang memang di luar apa yang sudah direncanakan. Betul. Hal-hal yang memang tidak terduga pastinya. Nah, juga pasti juga memang pemerintah juga ataupun pihak-pihak terkait sudah memikirkan itu mungkin Pak. Iya. Nanti kita tunggu aja pengalaman Pak. Mudah-mudahan akan lebih baik. Ya, pasti harapan kita juga semua di pemilu 2024 ini akan ada juga regulasi yang memang mengikat dan memang juga tahapan-tahapan yang akan dijalani nanti berjalan dengan sebagaimana mestinya begitu Pak ya. Ya. Lanjut aja Pak, kita di sini main pertanyaan cepat Pak. Saya di sini menanyakan ke Bapak 2 kata, Bapak menjawab. Kalau Bapak menjelaskannya ya dipersilakan juga. Jadi Bapak siap ini Pak ya. Iya. Jadi di segmen ketiga ini di pertanyaan cepat Pak, di poin pertama, pertanyaan pertama, Bapak memilih dulu apa sekarang? Sekarang. Dulu atau sekarang? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Sekarang. Apa alasannya?
Alasannya sekarang ya, kalau dulu kita masih memulai karir, sekarang kita sudah peroleh apa yang menjadi cita-cita kita, cita-cita politik. Ya, kita sudah mendapatkan jabatan yang mungkin orang lain juga berharap. Paling tujuan itu sudah tercapai. Sudah Pak, tercapai. Ya? Kemudian Pak, karir atau pendidikan? Harus sejalan. Beriringan begitu Pak? Beriringan. Karir itu akan lebih baik bila mendapat dukungan pendidikan. Jadi dia setara, itu sejalan itu. Orang yang berharga dalam kehidupan saya, itu siapa kira-kira? Ibu. Ibu. Coba Bapak bisa jelaskan apa yang memang ketika Bapak ucapkan kata itu, alasannya seperti apa Pak? Kalau saya melihat peran ibu melahirkan, membesarkan, membimbing kita luar biasa. Nah, kalau saya mau sampai simpulkan lagi, ternyata ibu itu sepertinya menjadi wakil Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau sampaikan pesan tentang ibu. Iya. Ternyata kunci sukses sederhana. Anda punya pendidikan tinggi belum tentu sukses. Betul Pak. Tapi Anda hormat dan bisa mengambil hati ibu, dipastikan Anda sukses. Sudah otomatis itu Pak. Dipastikan Anda sukses, Iya. walaupun pendidikan Anda mungkin tidak mumpuni. Iya. Contoh, baca itu biografi siapa dia El Sitorus, yang tidak ada pendidikan, tapi begitu menghormati ibunya, dia menjadi konglomerat. Jadi itu. Pelajaran dapat diambil dari pernyataan tadi, ya mungkin sahabat Bawaslu Simalungun juga bisa sama-sama menarik ke diri masing-masing apa yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup untuk mencapai kesuksesan. Mungkin begitu ya Pak ya. Ya, jadi saya tambah sedikit lagi, ini memotivasi masyarakat. Ketika saya 2004 terpilih, saya dapat gaji pertama, itu saya persembahkan sama ibu. Nah, itu yang betul. Itu gaji pertama ketika menjadi. Saya persembahkan ini, Pak. Itu Walaupun akhirnya dia hanya ambil 300.000. dari jumlah yang banyak itu mungkin. Saya kasih semua. Enggak, ini hak mama. Tidak, tak ada uangmu. Nah, udah ku ambil. Nah, itu dia. Jadi ibu itu. Ya, baik Pak. Kemudian bapak yang hebat atau suami siaga? Ya, bapak yang hebat lah. Bapak yang hebat Pak ya. Otomatis itu sudah jadi suami siaga gitu Pak. Kemudian kunjungan kerja ke luar kota atau turun ke masyarakat secara spontan, begitu Pak? Turun ke masyarakat secara Nah, spontan. alasannya dulu Pak, kasih dulu Pak. Ketika kita turun ke masyarakat, di sana ada kebahagiaan. Bisa jumpa, bisa ngomong, bisa lepas. Nah, apalagi kalau saya hampir di beberapa kecamatan itu saya punya bapak angkat. Oh, gitu Pak ya. Ya, dan walaupun saya Nasrani, semua bapak angkat saya Muslim. Dan yang terakhir ini Pak, ini Bapak saya suruh memilih juga menjadi ketua DPRD atau menjadi Bupati Simalungun. Ketua DPRD aja. Ya, apa contoh kan? Bapak sudah 4 periode nih menjadi legislatif, apa nggak mau di eksekutif atau gimana? Enggak lah, kita berpikir nanti habis dari sini mungkin kita berkarir ke tempat lain. Ya, itu mungkin pilihan politik dari Bapak ya kan? Ya, baik Pak, terima kasih mungkin dari 3 segmen yang memang sudah saya pertanyakan, penjelasan atau pemaparan yang sudah Bapak paparkan kepada sahabat Bawaslu Kabupaten Simalungun mungkin menjadi bahan pelajaran dan juga kesiapan kita juga Pak menghadapi pemilu di 2024 nanti mungkin dari secara teknis, SDM, kemudian kesiapan-kesiapan lainnya mungkin ya bakalan kita jalani. Tapi kalau boleh saya mau kasih masukan. Iya, silakan Pak. Saya persilakan. Menjadi tanggung jawab kita juga untuk menghasilkan hasil atau untuk hasil pemilu dalam memilih orang, merekrut orang yang punya SDM yang baik. Masukan kepada saya mau sampaikan, mungkin nanti masyarakat bisa juga bilang, kenapa nggak sampaikan ke partai? Tapi paling tidak kita punya ide, kita punya gagasan. Mungkin lewat media ini bisa didengarkan.
supaya di undang-undang pemilu itu ditambahkan mungkin cukup satu ayat, bukan satu pasal, kan ada syarat, Iya. syarat calon legislatif, syarat bupati. Selain itu SMA, ADI segala macam Iya, bla bla, iya. perlu ditambah mengikuti fit and proper test atau uji kompetensi yang dilaksanakan penyelenggara bekerja sama dengan universitas. Ini masukan ini Pak ya. Masukan. Artinya ke depan supaya calon-calon yang ada ini ya sudah mumpuni. Betul. Itu memang sahabat Bawaslu Kabupaten Simalungun terkait masukan di poin terakhir sebelum Ya, kita ide-ide menutup lah. acara ini. Ide-ide, ya. Mungkin ini sedikit masukan juga kepada penyelenggara mungkin ataupun kepada KPU dan hal-hal yang berkaitan dengan untuk menyusun dari tahapan pemilu di 2024 nanti Pak ya. Jadi Pak mungkin saya ucapkan terima kasih dulu Pak. Baik, terima Bapak ini sebagai tamu perdana di episode pertama Bual Pokalan Podcast Bawaslu Kabupaten Simalungun ini mungkin suatu kehormatan juga untuk Bawaslu Kabupaten Simalungun dapat mengundang, dan memang kita rencanakan juga Pak di episode-episode selanjutnya juga mengundang tokoh-tokoh yang lain yang memang berkompeten untuk berbicara di meja ataupun di kantor Bawaslu Kabupaten Simalungun ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf Pak. Baik. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada sahabat Bawaslu Kabupaten Simalungun, mungkin sekian Bual Pokalan Podcast Bawaslu Kabupaten Simalungun episode pertama dengan narasumber Bapak Timbul Jaya Sibarani. Lebih kurang saya mohon maaf sebagai host, dan juga kita nantikan episode-episode selanjutnya terkait hal-hal yang memang menarik untuk kita perbincangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Horas. Horas. When it's this happy fast